saya Muhammad Taufik Maisur dari Anugerah Agung. Anugerah Agung berdiri sejak tahun 2005. Kami fokus di pembuatan mesin-mesin teknologi tepat guna, manufacturing mesin-mesin, kemudian part-part industri, pekerjaan CNC, kemudian pekerjaan mekanik dan otomasi. Mitra kami dari beberapa, jadi ada industri kecil, menengah maupun industri besar. Dan kami juga membuat mesin-mesin teknologi tepat guna, ada mesin rotary dryer, mesin reborn mixer, mesin pencacah rumput, kemudian mechanical seal, konstruksi maupun kebutuhan usaha yang ada. Kemudian kami siap melayani dengan terbaik buat customer kami. Berawal dari dulu waktu lulus kuliah, saya terima jasa pembuatan desain karena waktu itu saya lulus lebih awal dari teman-teman, jadi saya melakukan desain membantu teman-teman ya sedikit demi sedikit mendapatkan hasil. Kemudian saya buat beli alat seadanya. Jadi waktu awal itu ya mesinnya yang murah-murah, yang penting bisa untuk produksi, bisa untuk membuat, bisa untuk ngelas. Jadi dari awal seperti itu. Kemudian berjalannya waktu itu belum punya bendera, istilahnya belum punya nama badan usaha, masih ngesup. Kemudian tahun 2002 itu kita buat perusahaan bersama teman-teman. Jadi buat perusahaan di Tembalang. Waktu itu juga membuat mesin dan rekayasa, dan juga suplai ke industri-industri. Dan sampai dengan 2005, setelah 2005 karena kami dan teman-teman itu sudah punya ilmu, akhirnya kita putuskan untuk usaha sendiri-sendiri dari teman-teman. Kemudian saya masih fokus di bidang saya, yaitu engineering, yaitu pembuatan mesin, kemudian part dan lain-lain sebagainya. Di 2005 kita buat namanya CV Anugerah Agung yang sampai sekarang berjalan. Di sini berawal dari workshop, dari bengkel, kemudian karena kebutuhan dari bengkel tuh banyak, ada mesin, ada kawat las, gerinda, akhirnya kita buat toko material namanya Anugerah Agung juga. Jadi kebutuhan dari bengkel kita suplai dari Anugerah Agung. Harapan kami biar lebih efisien, dalam arti efisien biaya, efisien tenaga, karena kita nggak perlu jauh-jauh mencari kebutuhan dari workshop kita. Dari 2005 kita melayani dari UMKM, kemudian dari perusahaan, berawal dari sedikit-sedikit lah, dari kenalan, kemudian kita masuk ke, kebetulan sesama alumni kan hubungannya baik, sesama alumni dari Polines, kita nembusi dari Sri Boga, kemudian PT Sami, AST dan lain-lain. Kita mengembangkan apa yang mereka butuhkan. Jadi apa yang mereka butuhkan kita akan mencari solusinya. Kalau kami sebagai engineer, kita akan penyelesaiannya secara engineering. Jadi gimana produk yang mereka buat itu kita bisa support biar lebih efisien, lebih hemat. Kita buat engineeringnya, entah itu desain, kemudian mesinnya, kemudian produknya itu biar lebih efisien dan murah. Jadi dari customer itu mencari produk yang istilahnya apa yang bisa membantu mereka produksi gitu. Untuk kendala saat ini yaitu SDM, karena sebenarnya job dari kita itu sudah banyak, karena SDM-nya kurang, jadi ya kita sekarang mengerem, istilahnya mencari orderan yang memang potensial, yang memang lebih menghasilkan gitu. Jadi tidak semua orderan dari customer kita terima, jadi kita pilih-pilih sekarang. Mungkin itu. Kalau harapan dari pemerintah saat ini kita belum punya
merek, jadi mungkin bisa dibantu pengizinan merek, ISO, kemudian syukur lagi bisa dibantu alat kan gitu. Nah, jadi alat yang kita inginkan itu ada banyak sekali, CNC, kemudian laser cutting, mesin bending, mesin potong, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Ya, demikian dari saya selaku owner maupun engineer di Anugerah Agung. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa membuat kami lebih maju lagi. Ada bantuan dari pemerintah, kemudian dari dibantu marketing juga. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik, Pak, ini bagus. kan sama ini sudah berapa tahun Pak menjalankan usaha? Saya sejak dari 2005 Pak. 2005. Kita sudah mulai, sebelumnya basic saya memang buat rekayasa mesin, jadi saya bisa dibilang ahli desain mesin gitu, karena dari waktu STM itu sudah seneng rekayasa gitu. Waktu STM itu saya juga sudah pernah buat mesin dan menghasilkan uang gitu Pak. Wah, Jadi keterusan sampai lulus kuliah, ijazah saya nggak pernah saya pakai untuk melamar kerja Pak. Iya. Jadi nggak kepake itu sampai sekarang. Ya. Terus kalau customer dari mana saja? Untuk customer dari industri kecil, UMKM, menengah maupun industri besar. Yang besar itu ada PT Sri Puga, ada Semarang Auto Manufacturing Indonesia, ada Albea Group, kemudian banyak sekali lah yang besar-besar. Berarti udah banyak juga ya Pak ya? Iya. Terus kalau dalam menjalankan usaha ini, Bapak tentunya menemui kendala ya? Iya, ya, banyak sekali kendala. Ya. Kalau bisa dijelaskan untuk kendalanya apa aja Pak? Ya. Jadi pertama masalah SDM ya Pak. SDM itu kita kekurangan yang tenaga ahli dan terampil, karena di bidang kami rekayasa itu memang orang-orang harus terampil dan ahli gitu loh. Kalau saya di desain itu seakan-akan ya kayak kalau seniman itu udah feeling gitu loh Pak. Jadi melihat itu udah feeling yang jalan, bukan kalau waktu awal-awal sih kita hitung-hitungan, tapi berjalannya waktu karena diasah terus, jadi benda A ketemu benda B, kemudian ngitung motor itu sudah nggak hitung-hitungan lagi, tapi dari feeling kami gitu loh. Nah itu yang susah kita sampaikan ke teman-teman yang ada di workshop, ada di engineer maupun. Berarti dari sisi SDM tadi. Pendidikan atau keterampilan yang faktornya banyak Pak. Jadi intinya di situ adalah butuh pengalaman. Pengalaman. Ya, pengalaman juga SDM dari pendidikan juga sangat penting. Gitu. Ya itu mungkin gini Pak, kalau untuk masalah itu kan bisa saja kan Bapak nanti kerjasama dengan bengkel lain, atau betul. Mungkin dari tempat kita di Disperindah Provinsi itu kita ada yang namanya Balai Industri Logam dan Kayu. Di sana ada juga fasilitas mesin yang hampir sama dengan Bapak. Nah, nanti mungkin kita bisa kerjasamakan di sana, karena memang kalau di Balai Industri Logam dan Kayu itu kan milik pemerintah. Jadi mungkin untuk masalah harga bisa ditekan Pak nanti. Baik. Relatif lebih ringan, lebih murah dibandingkan dengan bengkel-bengkel yang lain. Mungkin itu Pak salah satu solusinya. Nanti misalkan Bapak berkenan, silahkan berkunjung rawuh di tempat kami, nanti bisa dilihat fasilitas yang ada di tempat kami, nanti apa yang bisa dikerjasamakan kita kerjasamakan. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat. Ya, amin. Sukses selalu. Terima kasih Pak Bagus. Lalu Mas Taufik, gimana kabarnya? Baik Mas Tommy, alhamdulillah ini sehat dan dari kelancaran semuanya Mas Tommy. Ya. Jadi mohon maaf, kita selama ini di grup Teknopreneur Jateng ya, kita kan mempunyai grup para
pengusaha yang bergerak di bidang teknologi di Teknopreneur Jateng ini memang selama pandemi ini belum ada banyak kegiatan, jadi Iya, udah maklum Mas. ya gitu ya. Iya. Tapi ini di kesempatan baik ini kita bisa bertemu di sini ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Untuk selama ini dari usaha Mas Taufik ini ada kendala terkait dengan standarisasi atau mungkin peralatan gitu Mas? Ya, untuk saat ini sangat perlu sekali. Kita memang belum punya standarisasi ISO, itu belum punya. Kemudian merek juga belum punya, Mas Tommy. Harapan kami kalau memang dari pemerintah ikut bantu, ya dibantulah untuk merek dagang, merek produk kita. Selama ini kita buat mesin tuh ya nggak kita mereki, dan kita mereki asal-asalan ya. Apa itu ternyata saya cek itu sudah ada merek tersebut, sudah ada yang punya gitu Mas Tommy. Ya memang kalau kita memiliki hak kekayaan intelektual Mas ya, itu kita bisa meningkatkan apa namanya kualitas maupun pasar produk kita sih. Sebenarnya kalau saya lihat dengan usaha yang dilakukan oleh Mas Taufik ini, kita bisa ada beberapa hak kekayaan intelektual Mas. Satu tadi masalah merek ya, merek itu kan nama dagang. Yang kedua itu mungkin dalam Mas Taufik merekayasa atau mendesain mesin-mesin ini kan ada penemuan atau sebuah improvement ya, yang itu mungkin bisa juga sebagai hak paten. Terus juga masalah desainnya, terus tampilannya itu juga bisa menjadi hak kekayaan intelektual desain industri. Jadi sebenarnya bisa ada 3 sih. Dan saya lihat kalau Mas Taufik bergerak juga di bidang pemrograman, gitu nggih? Iya, untuk otomasi ya. Kalau misalnya ada aplikasi yang dibuat sendiri oleh Mas Taufik itu bisa menjadi hak cipta. Jadi sebenarnya banyak sih hak kekayaan intelektual yang mungkin bisa kita kelola ya, kita manage, kita identifikasi dulu apa saja kekayaan intelektual apa saja yang ada di CV Anugerah Agung ini punyanya Mas Taufik. Nanti kami bisa membantu untuk memfasilitasi Mas ya. Kebetulan di setiap tahunnya ini kami ada fasilitasi HKI merek. Kalau nanti dari Kementerian Perindustrian ada desain industri dan paten, nanti bisa juga kami bantu untuk difasilitasi kementerian juga. Ya, ini yang penting adalah hak kekayaan intelektual merek ini karena ada di penganggaran kami. Nanti segera saja saya bantu untuk meriset nama mereknya, jadi Mas Taufik di tahun ini bisa mendapatkan merek dulu. Ya, baik. Dan terkait standarisasi, karena saya ini kan di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen ada di Dinas Perindak di bidang SPK. Nah, terkait standarisasi ini kami juga ada program kegiatan seperti fasilitasi ISO manajemen mutu 9001/2015 ya, dan juga SNI-nya. Kalau di Mas Taufik sendiri ada kebutuhan terhadap standarisasi seperti itu juga ya? Ya, sangat perlu Mas. Jadi selama ini kita produk memang belum ada standarisasi SNI maupun ISO-nya karena kita made by order, made by custom gitu. Jadi memang belum kita ISO-kan atau standarkan gitu. Iya. Kalau memang ada pembinaan dari Dinas Disperindak, kita akan welcome, kita akan senang sekali dibantu. Karena selama ini kita juga nggak tahu kalau memang dibutuhkan gitu loh. Iya. Jadi yang paling penting itu mungkin pertama sistem manajemen mutunya Mas. Karena saya lihat order-order Mas Taufik ini juga masuk ke industri besar ya. Ya mungkin dibutuhkan juga, mereka membutuhkan jaminan kualitas ya. Jaminan kualitas itu kan bisa didapatkan dari sistem manajemen yang benar-benar sudah terstandarisasi. Ya, ini kalau Mas Taufik menghendaki, nanti kami bisa membantu untuk juga bisa memfasilitasi ISO 9001-nya Mas untuk manajemen mutu. Cuman yang dibutuhkan pertama itu adalah komitmen yang tinggi. Karena mungkin ketika kita melakukan pendampingan dan sertifikasi manajemen mutu nanti akan ada banyak improvement ya, yang itu juga menjadi beban dari Mas Taufik. Nah, itu makanya komitmen yang kuat
sangat kami butuhkan di awal untuk kami bisa fasilitasi. Setelah itu badan usahanya sudah legal dalam bentuk CV atau PT yang dikendaki seperti itu. Jadi legalitas usaha semuanya sudah terpenuhi dan nanti ada kegiatannya usaha ini ada kontinuitas, tidak hanya berhenti mandek-mandek itu ya. Itu yang nanti bisa kami bantu, tapi untuk penganggarannya memang dibutuhkan pengajuan dulu. Nanti mungkin bisa kami dari penyuluh industri ini akan mencoba membantu membuatkan proposal, Mas. Nanti juga kami koordinasikan dengan Pemkot ya untuk pengantarnya biar nanti bisa mendapatkan fasilitasi di penganggaran tahun berikutnya. Ya, terima kasih Mas Tommy. Terus terkait dengan pengadaan mesin, mungkin tadi kita sempat bincang-bincang bahwa ada banyak kebutuhan pengadaan mesin ya. Ini dari Kementerian Perindustrian ada program namanya restrukturisasi mesin dan peralatan. Jadi tiap tahunnya pemerintah memberikan apresiasi. Ini apresiasi ya, bukan bantuan peralatan. Jadi awalnya benar-benar jadi kebutuhan para pengusaha. Kalau mereka ingin naik kelas, ingin meningkatkan kapasitas produksinya dengan pengadaan atau investasi mesin-mesin yang baru, yang lebih modern, itu kami dari pemerintah memberikan apresiasi berupa pengembalian dana investasi sebesar 40% untuk tahun ini. Lumayan Mas ya? Lumayan sekali membantu. Ya, itu 40% persentasenya. Kalau nominal besarannya 10 juta minimal. Jadi bisa dihitung nanti minimal investasi yang dibutuhkan 40% itu nominalnya 10 juta. Jadi paling enggak ya minimal 25 juta untuk investasi. Dan sekali lagi ini bukan merupakan bantuan peralatan atau apa, tapi berdasarkan kebutuhan dari pelaku usaha yang ingin meningkatkan usahanya, ingin menjadi pengusaha yang naik kelas. Kami dari pemerintah memberikan apresiasi, begitu Mas. Nanti mungkin bisa diajukan untuk program tersebut ya. Karena ini memang sangat membantu dan setiap tahunnya ada dan terus berkembang untuk bidang usaha yang dapat bidang usaha yang dapat restrukturisasi ini. Ya. Oke gitu Mas Taufik. Terima kasih Mas. Semoga semakin sukses. Amin. Nanti kita bisa terus berkoordinasi dan mungkin ada banyak lagi ya yang kalau nanti Mas Taufik sebagai seorang pengusaha yang sukses ini bisa menjadi motivator maupun teladan bagi teman-teman yang lain yang mungkin ada bidang yang sama. Iya, kita senang sharing-sharing gitu sih. Terima kasih Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa Teknik Industri Boro-Boro tahun 2019 di Citi Anugerah Agung di daerah Kabupaten Malang. Ini ada beberapa pekerjaan. Pertama ini ada pekerjaan dari Citi Anugerah ini. Sekarang ada dengan proses salah satunya ada proses CNC pada proses ini, dan ini adalah pembuatan alat bantu untuk pencucian dengan menggunakan plastik HDPI.